pemirsa, selamat datang kembali dalam acara Kamu Bisa, Karya Mula Bisnis Luar Biasa. Yeay. Bertemu dengan saya, Tamara Rascianto, yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Topik kita malam hari ini menarik sekali, terkait dengan buah murbei. Mungkin bagi pemirsa ada sebagian yang sudah pernah mendengar, dan sebagian mungkin masih terasa asing ya, sama seperti saya. Tapi ternyata murbei ini kita bisa dapati di sekeliling kita karena tanaman ini adalah tanaman yang gampang untuk ditanam di sekitar halaman rumah. Oleh karena itu, topik kita terkait murbei ialah murbei buah kecil rasa manis, cuan besar dari halaman rumah. Oke, luar biasa. Terkait dengan Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau singkatan dari Adventist Layman Services Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Sedikit tentang murbei. Murbei ini merupakan buah yang berasal dari tanaman berkayu yang berasal dari Asia Timur. Jadi pemirsa bisa mendapati murbei ini di daerah Cina dan sekitarnya ya. Dan saat ini saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Mari kita sapa terlebih dahulu. Di sini sudah ada bersama dengan kita Bapak Jusuf Kalengkongan. Halo Pak Jusuf, selamat malam. Halo pemirsa, selamat malam. Selamat malam Pak Jusuf. Baik, selanjutnya ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura Maluku. Halo Pak Hukom, selamat malam. Oke, mungkin masih ada kendala teknis ya. Kita beralih dulu ke Dr. Insinyur Johana Taribuka dari Universitas Patimura Maluku. Halo Pak, halo Bu Johana, selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Ibu Johana. Oke, luar biasa. Sudah muncul wajahnya cantiknya ya, Bu. Selanjutnya sudah bersama dengan kita ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam, Tamara. Selamat malam, Pak Yusuf, Pak Zakarias, dan Bu Johana. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam Pak Daniel. Baik, backgroundnya sudah buah murbei ya Pak ya. Sudah tidak sabar kita berdiskusi terkait murbei pada malam hari ini. Oke, pemirsa, jika pemirsa memiliki pertanyaan atau mau sharing terkait topik kita malam ini, buah murbei, boleh langsung saja dituliskan dalam kolom komentar kita atau di sosial media Hope Channel Indonesia. Baik, langsung saja pemirsa kita saksikan video profile berikut ini. Halo, nama saya Yusuf Kalengkongan. Selama ini saya praktisi untuk bidang pertanian, perikanan. Memang awalnya untuk hobi, tetapi saya juga berasal dari Modo Inding, di mana Modo Inding itu dari sejak tahun 1980-an dijuluki Dapur Indonesia Timur. Sehingga sampai saat ini saya masih sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dan perikanan serta peternakan. Terima kasih banyak. Luar biasa, sebuah tayangan yang luar biasa. Kita langsung saja pemirsa berbincang-bincang langsung dengan Pak Jusuf. Halo Pak Jusuf, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, kami penasaran nih Pak, boleh nggak Pak di-share sedikit nih, kenapa awalnya tertarik untuk menanam murbei? Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk buah murbei sendiri, kalau kami di daerah Minahasa di sini, kebanyakan itu ditanam di setiap kebun atau batas-batas kebun, karena memang sejak dari zaman nenek moyang kami, buah ini sangat membantu untuk petani-petani
sekiranya kehabisan bahan makanan satu hari itu ataupun air, sehingga di batas-batas kebun atau di tempat-tempat yang tidak dikerjakan, itu biasanya ditanam secara sukarela oleh masing-masing pemilik kebun itu. Dan itu sudah menjadi nilai-nilai lokal di kebun-kebun yang ada, sehingga pada saat buahnya banyak, biasanya petani itu atau kami waktu itu masih anak-anak juga suka cari mana murbei yang rasanya paling enak atau mana yang besar-besar gitu untuk dimakan, sehingga rasanya memang menambah kegembiraan untuk kami anak-anak saat itu. Tetapi Oke. setelah kami belajar lebih lanjut, oh ternyata para pekerja di kebun itu memakan itu untuk menambah energi mereka juga, apalagi pada saat sinar matahari sudah lebih terik. Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Ini menarik ya Pak ya. Jadi dari emang sudah favorit dari kecil ya Pak ya. Karena memang saya di Jakarta emang agak nggak familiar dengan kata murbei. Jadi ini sangat menarik buat saya juga Pak. Nah, kira-kira Pak, kalau kita menanam murbei ini, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai panen dan menghasilkan buah yang manis tadi Pak? Dipersilakan. Iya, jadi sistem kita tanam ini, kalau di kebun itu hanya potong saja cabang atau anak cabang yang sudah ada, sudah berbentuk kayu. Nah, itu hanya kami lakukan untuk di kebun-kebun itu di stek saja. Tetapi ada juga yang di semak belukar itu yang memang murbei ini juga dimakan oleh burung-burung lokal, dan itu tumbuh sendiri karena burung-burung itu juga membantu proses panen. Menyebarkan bibit-bibit murbei ini ke tempat-tempat yang lain. Nah, saat sekarang ini memang setelah lebih kepada pengelolaan secara masif, saya kurang melihat ada tumbuhan ini, murbei ini di kebun-kebun. Apakah karena sekarang ini sudah gampang mendapatkan air minum, sudah gampang mendapatkan snack, sudah gampang transportasi, karena untuk saat ini para petani sudah memiliki mobil, sudah memiliki motor. Tapi kalau sejak dahulu memang susah kalau kebunnya ada di 2 atau 3 kilometer dari kampung, harus jalan. Nah, kalau harus jalan kan butuh waktu setidaknya 1 jam untuk pulang pergi hanya untuk mencari snack atau air minum. Sehingga para orang tua dulu menanam itu di setiap sudut kebun gitu, untuk dijadikan camilan atau dijadikan alternatif sekiranya kekurangan makanan atau minuman. Kira-kira seperti itu. Pak, oke Pak, jadi cara kita makannya itu sama seperti kita makan anggur yang tinggal petik, makan, cuci dulu tapi gitu ya? Benar. Oke. Nah, tadi ditanyakan juga berapa lama gitu. Iya. Kalau kita ambil untuk cabang yang sudah berbuah dan di stek itu biasanya setahun itu sudah banyak buahnya gitu. Malah kalau memang lagi tepat penanamannya, itu biasanya itu daunnya tidak layu, sehingga langsung ada cabang yang baru, langsung ada daun yang baru, sehingga hanya sekitar 4-5 bulan itu sudah ada muncul buahnya juga gitu. Jadi sebenarnya untuk murbei ini bukan sesuatu, pengalaman saya ya, bukan sesuatu tanaman yang susah untuk dipelihara. Itu sangat
menurut saya sangat gampang dan permasalahannya di sini masyarakat kita sekarang tidak terpapar lagi bahwa Betul, fungsi-fungsi betul. tanaman murbe ini sebenarnya bagus sekali Betul, betul, untuk betul, betul, tubuh kita. betul. Saya sangat setuju Pak. Jadi memang semoga dengan adanya tayangan ini juga teman-teman bisa lebih aware lagi ya terkait dengan pentingnya murbe ini Iya, juga. benar. Betul. Pak, pertanyaan saya nih, karena mungkin banyak anak-anak muda yang nonton saat ini yang nggak punya kebun gitu ya, mereka cuma punya lahan di depan rumah gitu. Apakah boleh bisa kita menanam murbe itu untuk hanya pekarangan rumah kami saja, Pak? Dipersilakan. Iya. Nah, seperti yang video tadi itu, karena saya juga sudah tidak di kampung lagi. Kenapa saya tanam itu hanya satu pohon saja? Satu pohon ini saya tanam sudah berumur sekarang ini kira-kira sudah 4-5 tahun. Dan buahnya setiap hari ada di pekarangan rumah saya. Dan orang-orang di sekitar kompleks kami juga dengan satu pohon ini sudah menikmati buah murbe ini. Terlebih anak-anak yang masih suka mencari buah-buah yang tumbuh di lokal gitu. Nah, kalau sudah matang itu biasanya mereka berebutan untuk datang untuk minta dan mereka konsumsi. Jadi sebenarnya kalau di perkotaan kita tidak punya lahan yang besar juga, tidak apa-apa di satu sudut seperti video ini di rumah saya. Jadi itu hanya di samping pagar rumah dan buahnya sampai keluar dari pagar gitu. Nah, bisa juga ini ditanam di pot atau ditanam di polybag. Sehingga memang tidak akan menjadi batang yang besar, tetapi pada saat kita rajin untuk mengganti media tanahnya itu biasanya dia tetap berbuah dengan lebat juga. Nah, kalau di media yang kecil, di pot atau di polybag, itu sebaiknya kita setiap waktu untuk pruning karena dia biar batangnya jadi besar, tetapi cabang-cabangnya tidak tinggi gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, oke. Iya, kalau dilihat dari tayangan memang berarti sangat halaman rumah friendly ya Pak ya, bisa kita tanam di pekarangan rumah kita. Baik, terima kasih banyak Iya, Pak Yusuf untuk penjelasannya. Saat ini saya ingin bertanya kepada Ibu Johana nih, Ibu Johana. Kalau kita ngomongin tentang tanaman pasti akan ada nggak jauh-jauh dari namanya hama ya Bu ya. Nah, bagaimana terkait dengan pencegahan hama untuk penanaman buah murbe ini Bu? Dipersilakan Ibu Johana. Bu boleh di-unmute? Ya. Terima kasih Mbak Tamara. Maaf, saya lagi batuk jadi suaranya lagi terganggu. Ya, untuk penanganan hama dan penyakit murbe ini kita harus perhatikan karena ini dia berbuahnya 1-2 tahun umurnya itu, sehingga dalam penanaman kita harus memperhatikan mengambil jenis tanaman yang tahan. Yang pertama itu jenis yang tahan. Jadi kalau perlu dapatkan bibit yang punya varietasnya cukup tahan terhadap hama dan penyakit. Kemudian kita harus memperhatikan seperti tadi kalau Pak Yusuf menanamnya di dalam pot itu tidak terlalu berpengaruh dengan penyakit ya, mungkin hama saja. Nah, kalau kutu putih bisa dicegah dengan jangan kita. Saya tahu kalau Pak Yusuf biasanya beliau organik, tidak menggunakan pestisida sintetik. Jadi sebaiknya itu menggunakan bahan tanaman, misalnya
saya biasanya menyarankan kalau bisa menggunakan serai ataupun mimba itu ditumbuk kemudian direndam semalam, diberikan deterjen sedikit, kemudian disaring dan disemprotkan pada tanaman kalau itu ada kutu putih. Kalau umpamanya ada tanaman itu sudah busuk, nah cabut dan kita ganti, jangan ditanam dulu, tetapi kalau di dalam pot tanahnya itu diganti keseluruhan sehingga tidak merupakan menjadi sumber inokulum bagi tanaman baru yang akan ditanam. Jadi diganti tanahnya secara keseluruhan. Kemudian kita harus, kalau di lapangan dilakukan rotasi tanaman. Jadi kalau umpamanya ada terjadi pembusukan, kita cabut tanamannya, kemudian jangan dibiarkan di seputaran tanaman lain, tetapi kita kumpulkan jadi satu. Kalau bisa itu jangan dibakar, tapi dibenam, kemudian tapi tempat yang dibenam itu jangan digunakan untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa menyebabkan sumber inokulum bagi tanaman yang kita akan tanam. Kemudian selain itu kita harus melakukan pemeliharaan, menjaga kebersihan kebun, itu yang paling utama. Kemudian di seputaran kita itu ada tanaman-tanaman yang bermanfaat yang kita, karena ini buah, jangan kita menyemprot dengan pestisida sintetik. Karena itu kita akan konsumsi langsung dan merupakan racun bagi kita yang konsumsi. Baik kita yang sebagai produsen maupun konsumen yang akan mengkonsumsi tanaman kita. Demikian Mbak Tamara. Wow, jadi saya mendapatkan banyak tips and trik nih pada malam hari ini Bu Johana. Terima kasih banyak Bu Johana untuk tips and triknya terkait pencegahan hama. Saat ini saya mau ke Pak Hukom nih, Pak Hukom. Pak, terkait dengan kita untuk menanam buah murbei ini sebenarnya cocoknya tuh di iklim seperti apa ya Pak? Dan suhunya berapa gitu untuk yang cocok? Dan sebenarnya untuk kita ini yang anak-anak muda yang mau coba untuk menanam pertama kali nih Pak, apakah sulit bagi kita untuk memulai pertama kali? Dipersilahkan Pak Hukom. Ya, baik Mbak Tamara. Jadi untuk penanaman pohon murbei atau tanaman murbei ini tidak terlalu sulit seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf tadi, dan perbanyakan tanaman murbei ini hanya cuma dengan menggunakan setek, jadi agak mudah ya. Cuma harus memenuhi persyaratan tertentu ya, seperti tanah harus memang gembur, mengandung banyak hara makro dan mikro di dalamnya, karena pertumbuhan ini sangat membutuhkan kehadiran hara makro dan juga mikro. Apalagi tanaman murbei ini kan dia menghasilkan, selain dari daun, dia menghasilkan buah yang memang dikonsumsi. Kemudian yang berikut, persyaratannya ketinggian dari permukaan laut. Itu tanaman murbei bisa tumbuh sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut. Idealnya 400 sampai dengan 800 meter dari permukaan laut. Kemudian dia juga membutuhkan air yang cukup. Ya. Jadi air yang cukup, karena air ini satu paket dengan nutrisi di dalam media tanam. Karena tanaman menyerap makanan itu dalam bentuk ion dan harus lengkap, sehingga proses pertumbuhan, pembuahan sampai menghasilkan hasil dan yang berkualitas, bisa mengandung antioksidan, vitamin C dan macam-macam. Nah, ini yang sangat penting sekali. Penyinaran harus memang full. Jadi kalau memang ternaungi, otomatis mempengaruhi tingkat produktivitas dan juga kualitas hasil. Ini memang yang sangat penting sekali. Tidak terlalu sulit dalam melakukan
budidaya dari murbei ini. Cuma yang tadi pandai untuk memilih varietas. Jadi harus varietas yang tahan. Nah, seperti varietas murbei putih ya. Nah, itu memang tahan, produksinya tinggi dan tahan. Nah, ini memang sangat penting sekali dalam melakukan kegiatan-kegiatan awal dalam pembudidayaan tanaman murbei. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya juga baru notice bahwa memang penyinaran itu penting sekali ya untuk membantu meningkatkan produktivitas dari sebuah tanaman murbei. Baik, terima kasih banyak Pak Hukom untuk penjelasannya. Saat ini saya mau ke Pak Daniel nih Pak. Pak Daniel, sekarang kita coba berdiskusi terkait dengan kandungan dari buah murbei. Tadi kita udah ngomongin tentang penanamannya, hamanya. Sekarang kita mari membahas terkait dengan kandungannya. Pak, kira-kira boleh di-share nggak Pak, kandungan dari buah murbei itu bagi kita apa Pak? Dipersilakan Pak Daniel. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan sebetulnya murbei ini masuk dalam keluarga berry ya, berry-berryan. Jadi ada murbei ini kalau bahasa Inggris sebenarnya mulberry, ada blueberry, ada blackberry, macam-macam berry. Ya. Dan di kita ini baru kelihatannya dimanfaatkan, padahal sebelumnya sudah lama juga ada di kita ya. Ada murbei, ada dulu juga arbei yang lebih asam begitu ya. Nah di luar negeri ini sudah ditanam sebagai industri begitu ya, karena kalau kita lihat makanan-makanan yogurt dan sebagainya atau es krim ya, ada itu strawberry, ada blueberry, ada mulberry. Ya ini blueberry sebetulnya ya, yang agak sedikit biru begitu. Jadi mereka sudah tanam. Kenapa dimasukkan di sini? Karena memang dia buah cepat tumbuh, banyak hasilnya, ya, dan memberi cita rasa kalau di makanan. Kedua, memang kandungan antioksidannya dan vitamin C yang relatif tinggi, sehingga dapat memberikan daya tahan tubuh. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yusuf, kalau bekerja di kebun begitu ya, dikonsumsi gimana ya, tidak mudah capek begitu ya, karena itu ada tadi vitamin C dan juga ada efek memberi kesegaran begitu ya, segaran dan memperlambat proses capek. Jadi oleh karena itu sekarang di Indonesia ya sudah mulai dilirik orang. Kalau kita lihat pada berbagai media tentang kesehatan ya, murbei dan berry-berryan lainnya sudah mulai disebut ya sebagai makanan kesehatan. Jadi suplemen ya, suplemen kesehatan ya. Jadi bukan hanya tadi vitamin C dan antioksidan, tetapi ada bahan aktif lain ya yang di dalamnya yang membuat tadi kita tidak mudah capek begitu ya. Jadi bukan ini. Jadi itu mungkin nanti bahan aktifnya tentu dari sisi pemupukan dan sebagainya perlu bukan hanya pupuk makro ya, kalau mau nanti untuk industri ya, industri. Dan dijual cukup lumayan harganya ya, mulai dari zaman COVID bisa meningkatkan daya tahan imunitas gitu ya. Jadi kalau makan berry-berryan ini tidak mudah kena flu ya, kena serangan virus pastinya begitu ya. Jadi itu sekedar manfaatnya, dan juga tidak kalah penting mudah ditanam tadi ya, relatif mudah ditanam. Dan kalau ini mau dijadikan sumber pendapatan baru, ya kenapa tidak? Karena sudah mulai dijual ya, mulai dari online ataupun juga di pasar-pasar lokal gitu ya. Dan saya lihat juga sudah mulai ada di supermarket modern begitu ya. Nah, jadi sudah merupakan, jadi bukan hanya tanaman tadi kalau ditanam di halaman rumah atau di pot boleh itu ya. Tapi juga bagi petani kalau ada tanah yang kurang termanfaatkan boleh ditanam, karena jadi murbei ini tidak begitu rewel sebetulnya ya. Jadi dia hanya tanaman dulu dijadikan tanaman pagar begitu ya. Hanya ini, tapi ternyata khasiatnya untuk kesehatan khususnya imunitas ya itu baik sekali, sehingga sekarang mulai dilihat orang, silakan dicoba ya. Mungkin pada awalnya orang pada waktu kita jual ke pasar belum mengerti, belum paham ya.
Tapi kalau kita beri tadi labelnya ini ya, labelnya ya, beri label bukan Murbei ya, tapi mulberry begitu. Karena memang bahasa Inggrisnya mulberry begitu ya. Nah, orang kita ini senang kalau nama-nama asing gitu ya. Ada pepaya California, padahal itu awalnya pepaya hasil temuan peneliti di IPB Bogor begitu ya. Diberi nama lokal, tidak laku. Begitu diganti pepaya California, langsung meledak. Jadi ini kalau tadi mau dijual, jangan disebut Murbei, sebut aja mulberry. Mulberry, berry, orang, blackberry, strawberry, ini ya. Jadi silakan. Jadi ini tuh strategi bisnis sebetulnya ya. Jadi manfaat itu selain manfaat kesehatan juga bisa memberi manfaat penambahan pendapatan keluarga. Kalau ada halaman kosong, ya silakan tanam. Kalau ada anak-anak, ya minimal anak-anak camilannya lebih sehat daripada camilan modern yang banyak pengawetnya ya. Yang kalau kita baca labelnya kita juga nggak ngerti apa itu ya. Nah, kalau sudah nggak ngerti artinya jangan dimakan gitu. Nah, kalau ini anak kita sehat, tidak mudah sakit, tidak mudah ingusan ya, tidak mudah flu ya, kadang main hujan dia tenang-tenang aja ya. Jadi manfaatnya segudang manfaat bagi kesehatan, juga mempunyai peluang untuk mendapat cuan baru. Demikian Tamara. Mantap, luar biasa. Mulberry, jadi manggilnya mulberry ya Pak ya, biar teman-teman langsung tertarik nih. Oke, ini bagi budak nama asing gitu. Ya. Ini bagi budak korporat sangat cocok karena bisa mencegah capek nih. Jadi kita bisa mengkonsumsi mulberry ini ya pemirsa ya. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Ya, juga bisa diolah menjadi berbagai camilan, misalnya membuat snack. Yang sudah diolah menjadi seperti permen atau apa begitu, jelly, silakan aja. Betul, itu bisa kita masukkan ke dalam bisnis juga ya Pak ya. Nanti kita akan bahas bisnis itu. Bisa. Siap Pak. Nanti kita akan bahasnya lebih lanjut lagi. Segala macam. Betul. Terima kasih banyak Pak Daniel. Kita akan membahas terkait ini lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya kita akan sama-sama saksikan video tutorial menanam buah mulberry berikut ini. Jadi ini tadi ya yang sudah diambil dari pohon. Ini untuk stek kita bersihin yang cabang-cabang yang kecil. Kemudian kita sisahkan 1 atau 2 cabang dan kemudian kita langsung tanam. Jangan lupa untuk disiram 2 hari sekali disiram biar dia tidak terlalu masuk. Sangat simpel, sangat gampang dan bisa ditanam di ketinggian berapa saja. Tetapi lebih baik ya ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut. Wow, ternyata sangat simpel juga ya pemirsa untuk menanam buah murbei ini ya. Jadi kalau pemirsa juga ada pertanyaan nih atau mau share terkait dengan buah mulberry, langsung saja mulberry ya pemirsa ya. Langsung saja dimasukkan ke dalam kolom komentar karena kita siap untuk berdiskusi bersama dengan pemirsa sekalian. Baik, saat ini saya kembali lagi nih bersama dengan Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf, selamat malam. Halo Mbak Tamara, selamat malam. Oke. Ya, malam Pak Yusuf. Pak, tadi kan kita sudah mendengar dari Pak Daniel terkait kandungannya apa, banyak sekali ternyata kandungan yang ada di dalam buah mulberry ini. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih selama Bapak menanam dan mengkonsumsi buah mulberry, apa yang Bapak bisa rasakan dan apa kandungan yang bisa Bapak rasakan dan bisa dibagikan pada kita semua? Persilakan, Pak Yusuf. Iya, jadi semangat saya untuk menanam ini juga tidak di kebun. Karena memang kalau makan mulberry ya, kita sebut sekarang mulberry ini, saya merasa bahwa vitalitas saya untuk berkegiatan sepanjang hari itu terjaga gitu. Saya biasanya bangun pagi sama-sama panen dengan burung-burung, karena burung-burung juga suka makan nih ini buah ini. Jadi kita berebutan karena setiap hari dari merah seperti yang ada di layar ini, dia besoknya atau 2 hari lagi itu menjadi warna hitam atau marun gitu.
Nah, kalau sudah marun begitu, rasanya untuk varietas ini ya, varietas ini bisa sebesar jempol orang dewasa. Jadi makannya itu satu buah saja itu kerasa banget gitu. Dan membuat apa tadi sudah disebutkan tidak mudah capek. Kemudian eh, waktu, mungkin sharing sedikit ya, waktu COVID kemarin itu, waktu lockdown, eh, kami sempat menjual secara online, jadi dibuat per 100 gram itu seperti jual strawberry. Nah, memang saat itu banyak yang bertanya-tanya, buah apa ini? Nah, kalau di tempat saya ini kami sebut dengan buah kamerang, bahasa lokal ya. Bahasa lokal di Modo Inding, kami sebut ini pohon kamerang atau buah kamerang. Nah, ini waktu itu saya belum banyak search juga, tetapi saya cuma berpikir bahwa orang tua kita, oma opa kita dahulu di kebun, kalau makan ini kadang sakitnya, malah walaupun sudah capek kerja dari pagi sampai siang, sore harinya makan beberapa buah ini memang yang mereka konsumsi lumayan banyak ya. Bukan hanya satu atau dua biji mulberry ini saja, tapi bisa satu genggam atau tergantung kalau banyak buahnya atau pohonnya banyak sampai sampai puas gitu makannya. Dan mereka itu eh, sepertinya tenaganya tetap ada dan memang jauh dari penyakit. Nah, itu yang membuat saya kenapa saya walaupun sudah hidup di perkotaan, saya tetap menanam ini. Kalau mau uh, varietas yang ini, silakan. Saya sangat terbuka untuk membagikan bibit-bibit ini karena sebentar lagi ini sudah muncul menjadi ada batang kayunya, itu saya akan pruning lagi, saya akan potong dan menunggu tunas-tunas yang baru agar supaya buahnya lebih lebih banyak lagi. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Biasa Pak Yusuf. Terima kasih banyak Pak untuk sharingnya nih Pak. Nah, tadi kan terkait dengan kandungannya ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak melihat buah mulberry ini sebagai peluang bisnis Pak? Apakah ini bisa menghasilkan Pak? Dipersilahkan. Nah, menurut saya setelah jualan online kemarin itu waktu pandemi, ini sebenarnya pada saat kita pasarkan bahwa ini baik untuk kesehatan, banyak juga yang tertarik dan setelah mereka rasa, memang ada berbagai macam respons yang saya terima. Wah, kok rasanya hambar atau rasanya tidak semanis stroberi atau rasanya kok lain ya karena baru pertama kali makan. Tetapi setelah saya tidak jualan lagi, masih ada banyak yang nanya, lah kok enggak dijual lagi? Jadi memang bisnis peluang untuk mulberry ini uh, sebenarnya untuk di kehidupan perkotaan seperti tadi Prof. Daniel sudah sampaikan, sudah banyak juga yang aware tentang mulberry ini, kegunaannya dan apa yang menjadi khasiatnya. Sehingga mungkin saatnya lewat acara Kamu Bisa ini juga kita sekalian promosikan kepada pemirsa, kepada orang-orang semua bahwa ada buah beri yang bisa tumbuh di mana saja dan ini sebenarnya lebih sehat, bisa untuk menangkal beberapa penyakit seperti running nose juga, flu. Kalau makan ini ada rasa kayak sinus kita terbuka, itu pengalaman saya. Jadi kalau makan beberapa buah ini, kalau memang dikasih lama di mulut itu seperti hidung kita itu seperti terbuka sendiri gitu. Apakah ini
direct efeknya atau apa itu, tapi menurut pengalaman saya seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa pada saat kita mau masuk lebih ke bisnisnya, mungkin harus tanam lebih banyak lagi agar supaya produksi kita berkelanjutan. Itu mungkin dari saya. Oke, tadi menarik ya Pak ya, karena Pak Yusuf juga sudah menyampaikan bahwa Bapak sudah memulai bisnisnya Bapak di Shopee ya Pak ya, di e-commerce. Nah, boleh di-spill nggak ya Pak, kira-kira waktu awal-awal bisnis nih modal yang diperlukan berapa Pak? Sebenarnya yang lalu itu kita hanya menyiapkan wadahnya saja, dan kita hanya waktu itu saya buat seperti jualan strawberry. Jadi per 100 gram itu kita jual. Jadi untuk modal menurut saya pada saat sudah berproduksi mulberry ini ya kita tinggal tunggu aja. Mungkin kalau untuk kapasitas sewa orang untuk memetik, panen sampai untuk packagingnya mungkin kita hanya butuh modal untuk labornya saja. Sedangkan untuk penanaman selama ini yang saya praktekkan, saya kurang memupuk dia, tetapi biasanya itu sisa-sisa sayur-sayur, sisa-sisa dari nasi itu biasanya ditebar saja di sekitar pohonnya. Dan ya puji Tuhan sampai saat ini pohonnya tetap memberikan buah yang banyak. Jadi untuk modal sangat minim, dan kemarin waktu saya coba jualan itu, waktu COVID itu, per 100 gram itu dijual 25.000 dan orang masih cari gitu, banyak. Ya. Apakah itu hanya untuk di Manado ya Pak ya, atau bisa kita dari luar Manado bisa pesan juga dari Bapak? Wah, ini harus kita tanyakan bagaimana untuk packagingnya, karena teknologi pertanian juga. Kalau untuk mulberry ini, kalau kita sudah panen, itu sebaiknya dikonsumsi 2 hari saja setelah panen. Karena kita memang tidak pakai perlakuan, Yes. jadi ini memang benar-benar organik dan lebih baik untuk langsung dikonsumsi pada saat sehari atau 2 hari setelah dipanen. Oke, memang masih fresh gitu ya Pak ya, jadi langsung bisa kita santap. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yusuf. Sekarang saya mau ke Daniel nih Pak. Tadi kita sudah di segmen pertama ya Pak, sudah belajar terkait dengan kandungannya, dan tadi udah spill dikit nih. Kalau contohnya bisa dipakein selai, mungkin juga kita bisa makan langsung. Nah Pak, kira-kira bagaimana nih cara kita untuk mempromosikannya lebih baik lagi, karena kan sekarang udah digital era ya Pak ya. Jadi gimana caranya biar buah mulberry ini lebih dikenal di masyarakat Indonesia? Dipersilahkan Pak Daniel. Baik, ya pertama tentu perlu ada paguyuban ya, semakin banyak orang yang mempromosikannya semakin baik ya. Jadi melalui media sosial yang paling paling efektif ya, yang baik itu yang pendek ataupun yang agak panjang. Tapi sekarang media sosial kita itu berkisar antara 1 ke 5 menit begitu. Lebih dari itu khususnya anak-anak muda nggak mau nonton. Jadi pendek, singkat, menarik. Ya, jadi mungkin perlu pengenalan apa itu mulberry begitu ya. Kenal enggak begitu ya. Khususnya kalau kita sampaikan tadi meningkatkan imunitas dan juga memberi lebih lambat capek begitu ya, bukan tidak capek tapi lebih lambat capek itu ya artinya stamina begitu ya, itu akan menarik bagi orang begitu ya. Tentu tidak bisa kita sendiri ya. Kalau kita sendiri juga boleh sebetulnya, tapi kita mesti buat intens begitu ya. Jadi bisa
bukan hanya ini tentunya yang kita promosikan, jadi ada macam yang lain sehingga juga kita bisa dapat income begitu ya dari mempromosikan di medsos begitu ya. Jadi kalau di medsos semakin banyak yang ngikut kita, jadi kita pasti membuat sesuatu yang menarik. Ini buah ini kalau kita lihat gambar di background saya ini saya ambil tadi di internet, itu menarik begitu ya. Gambar orang nggak tahu apa ini mulberry begitu. Tahu nggak apa itu mulberry gitu ya. Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi kalau disebut murbei, orang-orang yang agak berumur seperti kita mungkin ngerti apa itu murbei begitu ya. Tapi kalau mulberry bingung dia. Coba kasih nama-nama yang aneh begitu ya. Tahu nggak katanya? Kalau makan mulberry nggak mudah kena flu. Jadi kita buat anak-anak yang ya seperti iklan lah sebetulnya ya. Anak-anak lari di hujan terus dia kasih orang tuanya makan mulberry. Kok nggak flu begitu ya? Kok nggak ini? Itu jadi perlu kreativitas ya, kreativitas di dalam mempromosikan ini ya, tapi pendek gitu ya, cukup 1 menit, 2 menit, 3 menit begitu ya. Dan kalau ini banyak yang tertarik, ya pasti tertarik ya, mestinya kreatif. Kita enggak, kreativitas itu juga kita mesti lihat-lihat juga orang lain gimana caranya. Orang yang kita ikuti adalah orang-orang yang followernya banyak. Nah, kita ikuti gimana strategi mereka dalam mempromosikan produk ya. Nah, ya kalau perlu, ya kalau kita punya teman yang selebritis, ya kita ajak-ajak dia ngobrol, kita kasih buah ini, terus nanti permisi sama dia. Boleh ya di medsos saya gitu ya. Seolah-olah dia mengendorse, itu akan jadi lebih cepat begitu ya. Karena dia juga followers dia yang selebriti ini banyak begitu ya. Banyak. Jadi banyak cara sebetulnya ya. Salah satunya ya kita lewat media Hope Channel ini ya, kita ini kan mungkin di gereja-gereja kita juga sudah disebut sebetulnya di bacaan ya, amanat kepada orang muda, ada ditulis itu berry-berryan gitu ya. Nah, inilah salah satunya berry yang memang bagus, banyak berry ya. Kalau strawberry ya mahal gitu karena sudah di domestikasi dan dimuliakan sehingga dia lebih besar, rasanya lebih manis dan sebagainya. Nah, kalau kita mau industri ya ini mesti bibitnya bukan yang biasa kita pakai yang liar, tapi yang sudah dimuliakan gitu ya, sehingga dia lebih besar begitu ya, lebih besar dan ini. Ya, demikian Tamara. Wow, luar biasa Pak. Jadi memang kita harus memanfaatkan digitalisasi ini dengan sebaik mungkin ya Pak ya, supaya bisa lebih kenal lagi nih mulberry ini. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel untuk tips and triknya. Semoga juga bisa diaplikasikan ya sama pemirsa sekalian. Dan selanjutnya saya mau ke Pak Hukom nih Pak. Pak, boleh nggak Pak dikasih sedikit sharing Pak bagaimana pertanggapan Pak Hukom terkait dengan berbisnis buah mulberry? Dipersilakan Pak Hukom. Ya, baik, Mbak Tamara. Jadi untuk berbisnis jenis-jenis buah, termasuk buah stroberi, itu hal yang paling utama adalah kualitas. Kualitas dari buah itu sendiri. Nah, selain dari kualitas, kita harus juga mendapatkan tingkat produktivitas persatuan luas yang tinggi, sehingga itu kita bisa masuk ke pasar secara kontinu. Nah, untuk mendapatkan tingkat produktivitas dan kualitas buah yang memang optimal, yang sesuai untuk masuk ke pasar-pasar global, umpamanya, atau ke yang sekarang pasar digital. Nah, itu syarat utama adalah teknik budidaya. Dan teknik budidaya, baik itu skala kecil di tingkat pekarangan atau di dalam wadah-wadah polybag atau pot, atau pada skala yang luas. Nah, ini biasanya kita harus perhatikan kebutuhan air dan nutrisi. Jangan lupa bahwa semua tanaman termasuk mulberry ini membutuhkan ada 16 nutrisi lengkap. 3 Tuhan sudah siapkan secara
bebas di alam yaitu CH dan O, sedangkan sisa hara yang kategori makro dan mikro itu harus ada di dalam tanah atau media tanam. Karena semua nutrisi hara makro dan mikro ini dia mengambil bagian peran dalam sistem metabolisme dan dia langsung berkaitan dengan proses pembentukan enzim dan hormon yang berpengaruh terhadap pertumbuhan baik vegetatif maupun generatif. Jadi untuk pembungaan, pembuahan, dan cita rasa, kualitas rasanya, dan kekenyalan serta memiliki daya simpan yang panjang di rantai pasar itu membutuhkan kehadiran dari hara makro dan mikro ini. Nah, jadi kalau mau masuk ke dalam dunia bisnis, berarti kita harus menciptakan produk yang betul-betul kualitas. Dan semua tanaman sama, yaitu dia membutuhkan nutrisi hara makro mikro ini yang sesuai dengan kebutuhan pada tiap-tiap fase pertumbuhan. Jadi fase vegetatifnya, fase reproduktifnya, dan juga sampai dengan hasil panennya. Nah, ini yang perlu sehingga tempat lokasi di mana kita akan budidaya tanaman buahan termasuk mulberry ini, kita harus tahu bagaimana kondisi yang akan kita pakai ini harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian status hara, karena status hara ini memegang peranan terhadap tingkat produktivitas tanaman dan kualitas hasil. Seandainya dari 13 unsur hara makro dan mikro, satu saja tidak ada, paling banyak itu adalah unsur-unsur mikro, ini berarti tanaman bisa tumbuh, tetapi tidak menghasilkan. Tanaman bisa berbuah, tapi kualitasnya rendah, rasanya tidak manis, tawar, dan macam-macam. Makanya semua hara makro mikro ada 13 ini, dia harus ada dan tidak boleh tidak ada. Karena dia tidak bisa substitusi. Karena sifatnya khas, peranannya khusus dalam berbagai macam proses metabolisme. Dan yang paling penting adalah kehadirannya di dalam media tanah. Ini yang sangat penting. Untuk mengetahui bahwa lahan kita ini cocok dan memiliki nutrisi yang pas sesuai dengan kriteria esensialitas nutrisi, itu kita harus uji. Kita harus uji tanah. Bahan pupuk dari organik maupun anorganik itu semua harus mengandung hara makro dan mikro yang cukup dan pas. Kalau tidak cukup, tidak pas, berarti akan terjadi pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak sempurna, dan ini berdampak terhadap produktivitas dan kualitas buah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga jual di pasar. Mungkin ini yang paling penting. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa Pak Hukom, kita mendapatkan ilmu baru lagi nih setiap episodenya. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah sekalian. Baik pemirsa, kita akan sama-sama saat ini, kita akan sama-sama menyaksikan video UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa, berikut ini. Murbei. Buah mulberry. Mungkin sejenis berry. Manfaatnya menjaga kolesterol, bikin sehat, dan kalau mempersehat jantung. Vitamin C, terus menurunkan kolesterol, dan juga mungkin melangsingkan badan kali ya karena ada asam-asamnya. Buah mulberry bagus untuk kesehatan. Kedua, untuk meningkatkan kesehatan jantung. Dan terakhir, peredaran darah jadi lancar. Mungkin mengandung vitamin C, baik untuk kesehatan dan terkategori makanan sehat. Buah murbei adalah buah yang bisa tumbuh di ketinggian 400 sampai 800 di atas permukaan laut. Benar.
Murbei berkembang di cuaca panas. Salah. Bibit tumbuhan murbei dapat dilakukan dengan stek batang atau dengan persemaian. Benar. Murbei tidak dapat ditanam di pot. Salah. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia. Bisnis. Luar biasa. Seru banget tayangannya ya pemirsa ya. Oke, saat ini saya akan kembali lagi nih ke Pak Yusuf nih Pak. Pak, terkait dengan kita menghasilkan buah mulberry sebagai cuan, boleh nggak Pak di-share tantangan-tantangan apa saja yang selama ini Bapak hadapi ketika berbisnis buah mulberry, dan bagaimana caranya Bapak bisa menghadapi itu semua? Dipersilakan Pak Yusuf. Baik, karena memang untuk berbisnis ini saya lebih condong memang kalau bisa ini dipasarkan di perkotaan, terlebih kota-kota besar seperti mungkin Jakarta yang orang-orangnya sudah melek tentang makanan sehat. Karena kalau untuk di daerah yang saya lihat mereka lebih banyak kepada orientasinya kalau makanan sehat itu harus yang dari kemasan-kemasan yang baik atau apapun itu. Nah, ini yang saya lihat ada perbedaan perilaku, behavior-nya orang-orang yang di daerah melihat tumbuhan-tumbuhan seperti ini. Nah, mereka tidak mengapresiasi itu untuk mereka jadikan makanan sehat yang mereka harus beli gitu. Sehingga yang saya alami sebelumnya bahwa ada beberapa kali memang saya panen beberapa buah yang sudah dibuat paket, banyak juga yang ada beberapa kali tidak laku juga. Karena ya itu tadi seperti Prof. Daniel sudah sampaikan tadi, bahwa kita harus punya media promosi yang baik. Kemudian kedua, ada beberapa yang masukan tadi seperti Dr. Hukum katakan, mungkin kita harus memilih varietas mulberry yang baik, yang diminati oleh konsumen. Karena kalau yang punya kita itu dicampur dengan ada yang kecil, ada yang besar, kemudian ada yang asam, ada yang sepat, ada yang manis. Jadi kita belum bisa membuat konsumen itu percaya bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai standar, sehingga memang ada beberapa kali ya tidak ada yang beli gitu. Nah, tantangan-tantangan seperti ini yang mungkin kalau kita sudah buat ini sebagai industri atau penanamannya secara banyak, karena selama ini kan saya hanya pohon yang ada di tempat saya saja. Kalau mau yang dari kebun itu belum dilakukan karena selain jauh, yaitu untuk pemasarannya untuk di daerah itu belum ada pembeli yang mungkin mau untuk membeli secara rutin, kecuali kita memperlebar pangsa pasar kita gitu. Nah, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya teknologi pangan, mungkin juga transportasi yang sudah lancar, mungkin ini yang bisa kita sama-sama kerjakan, bisa sama-sama kita promosikan, bahwa mungkin mulberry yang dari daerah seperti kami di sini itu ditransportasikan ke kota-kota besar itu mungkin akan lebih baik lagi untuk bisnis ke depan, sehingga tantangan-tantangan yang
saya alami itu tidak akan dialami oleh teman-teman sekalian. Jadi itu mungkin tantangan yang sudah saya alami sampai hari ini. Begitu, Pak Baik. Tamara. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Yusuf untuk tips and trick dan sharingnya juga nih, kiranya bisa menjadi apply juga ya sama teman-teman di rumah supaya bisa kita tanamkan juga nih untuk gimana sih caranya kita menanam murbei dengan baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf untuk insight-nya. Nah pemirsa, nggak kerasa nih udah 1 jam kita bersama dengan pemirsa membahas terkait dengan buah murbei ya. Sangat insightful dan semoga ini juga bisa masuk nih ke dalam teman-teman juga untuk menanam buah murbei. Saat ini saya persilakan kepada narasumber yang telah hadir pada malam hari ini untuk memberikan closing statement secara singkat. Pertama dipersilakan untuk Bapak Yusuf, dipersilakan. Baik, jangan lupa untuk tetap mengingat bahwa ada tanaman-tanaman yang sudah ada di sekitar kita yang itu mungkin banyak manfaatnya, banyak faedahnya, tetapi kita sendiri belum mengetahuinya. Untuk itu saya mengajak agar kita lebih banyak melihat lagi tanaman-tanaman di sekitar kita untuk kita konsumsi bersama. Pak Yusuf, terima kasih banyak Pak Yusuf. Dipersilahkan lanjut Pak Hukom. Boleh di-unmute Pak Hukom? Ya, jadi tanaman mulberry ini memang punya banyak manfaat selain dari buah, daun itu kan digunakan sebagai pakan ternak ulat sutra yang menghasilkan benang-benang sutra. Namun sangat penting sekali untuk dikembangkan karena ini juga belum banyak orang yang tahu untuk mengkonsumsi buah yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu tanaman mulberry sangat mudah sekali ditanam, cuma memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kualitas. Untuk tujuan ke depan, untuk bisnis perlu diperhatikan tadi kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sampai panen. Sampai untuk pengepakan dengan jarak yang jauh pun bisa kalau dia memang betul punya kualitas dengan ketersediaan makanan nutrisi hara makro mikro yang cukup, itu bisa menjamin untuk daya simpan yang baik. Nah, saya pikir ini merupakan suatu peluang untuk dunia usaha. Mari, kalau Pak Yusuf sudah memulai, pasti pemirsa juga bisa melakukannya. Terima kasih. Biasa, dilanjutkan oleh Pak Daniel, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Murbei adalah buah eksotik yang menarik dan bermanfaat bagi kesehatan, dapat mengandung tinggi antioksidan, meningkatkan imunitas tubuh, sehingga baik kita konsumsi. Ya, selain itu juga mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan. Kalau Pak Yusuf mampu melakukannya, maka saudara pemirsa semuanya pasti juga bisa. Biasa, terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah hadir saat ini. Ada Pak Yusuf, ada Pak Hukom, ada Pak Daniel, ada Ibu Johana yang telah bersama dengan kita pada malam hari ini. Kiranya pemirsa juga mendapatkan suatu insight yang baru nih terkait dengan buah murbei dan bisa jadikan sebagai ide untuk memulai bisnisnya. Ingat, murbei adalah produk yang berkualitas dan sangat bermanfaat. Oke, saya Tamara Scianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini, kami mohon untuk pamit undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Jangan lupa selalu saksikan Kalau Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.